Kenalkan saya Sahal Bang Panji. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika ini kan hari ini kan kita belajar untuk menulis, kemudian tadi untuk dipraktekkan di open mic. Tapi kemudian misalkan menulis membawakan open mic dengan materi yang sama pada saat misalkan lomba kan berarti dan kebetulan audiensnya adalah teman-teman kita sendiri yang sudah pernah mendengar materi kita. Nah, nanti jadi ketika misalkan lomba itu materi tidak menjadi lucu lagi itu, apakah seperti itu? Kemudian yang kedua tadi mungkin sedikit mengingatkan yang jumlah komika itu yang sangat sedikit, tadi kan mau diceritakan. Terima kasih. Tadi namanya siapa, Bang? Sahal. Sahal ya. Sahal bertanya soal gua open mic di Stand Up Indo Purwokerto. Lomba stand up-nya di Stand Up Indo Purwokerto. Yang nonton anak-anak Stand Up Indo Purwokerto, yang nonton juga. Terus apakah joki bisa bekerja dengan baik? Sahal namanya? Sahal. Semua lomba stand up di seluruh Stand Up Indo kayak gitu. Jakbar ada internalnya. Siapa lagi yang udah bikin? Bekasi juga punya lomba internal. Jogja juga, pecah-pecah aja. Kenapa? Karena joke dari di open mic dan ketika di show itu beda. Di open mic baru sekali 2 kali dijadiin. Di show udah 4 kali 5 kali dibawain. Jadi emang beda. Joke yang bagus mah akan memaksa orang untuk ketawa. Banyak orang udah nonton beat Shanghai gua ratusan kali mungkin. Masih ketawa-ketawa aja nontonnya. Karena joke bagus ya joke bagus. Yang gua khawatirin Sahal adalah cara pikir lu yang berpikir kayaknya mereka nggak akan ketawa nih karena udah denger. Itu merusak performance lu. Itu bikin lu biasanya deliverynya terburu-buru. Suka ngerasain nggak? Kalau kita bawain beat yang sama di depan orang yang kita tahu udah lihat, beatnya diburu-buruin. Tapi akhirnya deliverynya jadi nggak bagus. Ada kata yang dibuang padahal perlu, ada koma yang nggak ada padahal perlu. Sehingga joke-nya jadi nggak kena. Ketika nggak kena, kita pikir karena mereka bosen. Padahal enggak, karena kitanya buru-buru. Joke bagus adalah joke bagus Sahal, dibawain di mana-mana akan kena. Sekali lagi, sebagai bukti ada terlalu banyak lomba stand up Indo lokal komunitas yang kayak gitu juga, tapi berhasil bikin orang ketawa. Ya, tapi akan lebih baik kalau lombanya selain bawa lulu lagi, bawa penonton luar yang nggak pernah ngelihat, akan lebih baik lagi. Karena kalau nggak jumlahnya segini-segini aja. Nah, menyambung pertanyaan kenapa gue bilang ada terlalu sedikit komika di Indonesia adalah karena Comika itu berdiri itu salah satu tujuan utamanya adalah mendirikan sebanyak-banyaknya comedy club di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, di Indonesia. Karena itu cita-cita gue. Kebetulan gue ada di New York kan, gue ngeliat comedy club banyak banget, ada 30-an lebih, usianya panjang-panjang, jadi gue pelajari mereka. Lalu gue sadar bisnis comedy club itu nggak bisa jalan kalau komikanya nggak cukup banyak dan penontonnya nggak cukup banyak. Bisa aja bikin comedy club, tutup. Bisa, bikin comedy club nggak susah, bikin comedy club mah gampang. Sama kayak bikin app mah gampang, ada banyak developer yang bisa bikin app. Pertanyaannya adalah gimana caranya bikin orang mau pakai appnya kan? Ada apa di dalam appnya yang bikin orang tertarik kan gitu kan? Sama, bikin comedy club gampang, telepon aja Raffi Ahmad pinjam duit dong, mau modalin bisnis gua nggak mau dia. Banyak banget orang mau modalin, tapi kalau udah ada gedungnya, komediannya kurang, siapa yang mau ngisi? Penonton yang nggak siap untuk bayar, siapa yang mau ngisi? Purwokerto gue rasa masih berjuang untuk membuat orang mau bayar untuk nonton stand up kan? Gue bisa bikin comedy club di sini, tapi siapa yang mau datang? Kan gitu kan? Dan udah ada comedy club, tutup. Ketawa comedy club, tutup. Karena bikinnya mah gampang, yang susah ngisinya. Nah, gue ngukur. Setelah gue lihat di Amerika, comedy club itu nggak bisa cuma hidup 1 minggu, nggak cukup duit. Bayar listriknya tiap hari, bayar keamanannya sebulan, bayar air setiap hari, karyawan ada setiap hari. Nggak mungkin comedy club cuma hidup Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk sebuah comedy club bisa bertahan sebagai bisnis, dia mesti nyala Senin sampai Minggu. Itu pun nggak cukup 1 show, minimal 2 show per malam. 1 show isinya 5 komedian kan, berarti 2 show 10. 5 show itu misalkan 2 show itu misalkan jam 7 sampai setengah 9 show 1, jam 9 sampai setengah 11 show 2. Isinya 5 komedian, 5 komedian. 10 dong, 10 komedian. Besoknya masa 10 orang yang sama? Nggak mungkin dong. Seminggu orang yang beda kan? Minggu depan masa orang yang sama? Nggak mungkin, siapa yang mau balik? Minggu depannya lagi? Nggak mungkin.
Sebulan berarti harus beda semua kan? 300 komika. Itu pun kalau kita pikir-pikir, masa bulan depan 300 yang itu lagi? Oke lah, orang mungkin masih mau datang 2 bulan, 3 bulan. Setahun ketemu komika yang sama setiap bulan. Jadi anggaplah kita butuh 600 komika. 600 komika yang cukup lucu sehingga ketika orang datang experience itu happy. Nggak ada tuh yang bilang, ah basi semua, 5-5-nya nggak ada yang lucu. 600 komika. Di Jakarta aja nggak ada 600 komika yang cukup solid, yang kalau orang lihat ada line up-nya orang bilang nonton 600 komika, sebut aja nama 600 komika yang ada di Jakarta, nggak nemu. Berarti di Jakarta belum siap untuk bikin comedy club sebenarnya. Tapi kan comedy club kan bukan cuma ada di Jakarta kan. Purwokerto mau punya comedy club nggak? Mau nggak? Ada 600 komika lucu di sini. Dikit. Komika di Indonesia terlalu sedikit, itulah kenapa. Loh, mana orangnya tadi? Langsung pulang. Makanya kelas-kelas kayak tadi itu penting. Makanya kelas-kelas kayak Belis, namanya Belis ya. Itu penting. Makanya harusnya setiap komunitas tuh bikin kelas kayak gini. Karena komedian terlalu sedikit. Bahkan personal harusnya ada orang yang di luar komunitas ini. Namanya siapa? Ega. Misalkan Ega udah stand up dari 2015. Ega mau bikin kelas, bikin aja. Sebanyak-banyaknya kelas lebih baik. Jangan sampai stand up di Purwokerto, ngapain sih Ega bikin kelas sendiri, kan kita ada. Kan kurang. Kelakuan lu tuh kayak udah banyak aja stand up comedian. Ya bang, nanti rebut-rebutan job. Lu belum lucu. Gak usah khawatir soal rebutan job, lu belum lucu. Dan sampai kapan mau khawatir rebut-rebutan job? Orang kita butuh 600 komika kok. Sedikit sekali. Itulah yang paling bikin gue pusing. Gua bikin komika untuk selamanya. Misi gue tuh bukan bikin 1-2 orang aja gitu hidup dari karya. Pengennya tuh bikin, kan janjinya komika hidup dari karya. Bukan komika manajemen hidup dari karya. Bukan komika Jakarta hidup dari karya. Komika se-Indonesia hidup dari karya. Tapi gue masih berjuang. Perusahaannya juga masih muda. Lahir juga baru 2019 brand komika. Masih butuh waktu untuk cari tahu apa formula yang tepat untuk kemudian bisa diduplikasi. Tapi percaya sama gue, orang suka nganggap remeh omongan gue sih. Tapi kalau mereka kenal gue cukup, mereka tahu bahwa apa yang gue pengen selalu kejadian walaupun waktunya nggak langsung, selalu. Nggak ada yang gue nggak mau dan nggak kejadian, nggak ada. Bukan karena gue sombong, tapi karena gue tahu gue siapa. Gue orang yang konsisten dan persisten. Dan kalau gue berhasil nemuin, gue janji comedy club akan ada di banyak tempat. Mungkin nggak di Purwokerto, tapi mungkin di Jogja, Semarang, Bandung, Bali, Makassar. Tapi semua dimulai dengan melahirkan sebanyak-banyaknya stand up comedian dan membuat sebanyak-banyaknya stand up comedian semakin solid. Yang enggak jadi, yang belum stand up jadi stand up comedian, yang udah stand up jadi makin solid. Itu usaha terbesar. Makanya di Comika, unit bisnis kami yang namanya Pecahkan tidak dibebankan akan profit. Tugasnya cuma melahirkan komika sebanyak-banyaknya. Nanti biar unit bisnis lain yang nutupin. Terima kasih. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muris. Mukhlis? Muris. Saya mau tanya cara menggali dan melatih sensitivitas komedi itu gimana ya Pak? Terima kasih. Muris ya. Muris untuk setiap orang caranya beda-beda. Ini yang mau gue ceritain tuh berbagai macam cara. Pak Gamael, dan silakan dicek ke Pak Gamael sendiri, itu kalau ngeliat joke yang dia suka, itu dia tulis ulang joke-nya, terus dia liatin. Dia sampai pernah ketemu gue terus bilang, Mas Panji tuh seneng banget punchline-nya itu ditutup pakai huruf vokal apa gitu. Dia sampai tahu gitu, jadi dia ngeliat pola. Semakin sering dia ngelakuin itu, semakin dia ngerti, oh lucu tuh begini gitu. Satu cara. Benar-benar diteliti dengan caranya ditulis. Rian Adriandi juga seperti itu. Kalau dia ngeliat joke yang dia suka, dia tulis ulang kata per kata, terus dia liatin. Oh ada ini nih, ada ini yang bikin lucu. Dan karena itu dilakukan berulang-ulang, insting itu lama-lama tajam ngeraba kenapa sebuah joke lucu dan kenapa sebuah joke nggak lucu. Yang kedua, untuk mempertajam insting komedi,
sorry ya, ini bisa jadi pilihan atau bisa ditambah semua. Jadi lu ngelakuin ini juga gitu ya. Yang kedua itu adalah dengan membuka seluas-luasnya referensi komedi. Ini hanya bisa terjadi kalau lu terbuka terhadap semua jenis komedi. Karena gue tahu ada bahkan komedian yang bilang, slapstick mah komedi rendahan, plesetan mah komedi cemen gitu, toilet jokes mah komedi yang nggak bermartabat gitu. Ini agak susah, ini mesti kita kesampingin dulu. Karena dengan memperluas referensi sebanyak-banyaknya, kita jadi lebih punya wawasan yang luas terhadap kenapa orang ketawa gitu. Karena yang bikin kita ketawa belum tentu bikin masyarakat Purwokerto ketawa kan. Yang Purwokerto anggap lucu, buat kita nggak lucu. Tapi kan kita mau manggung untuk semua orang. Jadi kan kita mesti tahu semua orang ini ketawa karena apa. Kemarin gue bisa ngajar di Pecahkan, ada yang bilang, saya nggak suka sama jok-jok yang jorok, cuman bermodal ngomong jorok aja sebagai punchline. Gue bilang kalau lo mau belajar stand up, nggak boleh gitu sudut pandangnya. Karena nggak ada orang ngomong jorok terus lucu. Nggak pernah. Karena ada yang suka bilang gitu kan, dia mah cuma ngomong lucunya cuma modal ngomong jorok. Kalau emang ngomong jorok itu lucu, coba lo naik ke atas panggung ngomong jorok, gue pengen lihat tuh ketawa atau enggak orang. Nggak mungkin, nggak segampang itu. Yang bikin orang ketawa tuh bukan kata-kata joroknya, tapi konteks kenapa kata-kata jorok itu digunakan. Makanya kita sering lihat ada open mic, ada orang naik ke atas panggung lempar panca terus anjing, ini bangsat, ini ngentot, ini kontol, tapi nggak ada ketawa kan? Dia ngomong kayak gitu karena dia pernah ngeliat seniornya seperti itu, sehingga dia pikir dengan akhiran begitu jadinya lucu, padahal enggak. Nah jadi sudut pandang ada komedi rendah apa segala macam itu mesti dibuang dulu kalau pengen memperbanyak referensi. Yang ketiga, ini solusi yang cukup lazim di Indonesia adalah dengan lebih sering nongkrong. Lebih sering nongkrong dan lebih sering menyerap kelucuan yang terjadi. Kelucuannya mungkin bukan datang dari kita, tapi di tongkrongan itu pasti ada orang yang lucu dan kita bisa cermati lucunya datang dari mana. Gue selalu bilang, di kampus gue bukan orang terlucu. Ada 2 orang paling lucu di kampus yang menurut gue membentuk selera humor gue. Namanya Bla dan Coki, ini 2 teman kuliah gue. Lucu-lucu banget, gue ketawa karena mereka. Selera humor mereka ketepaan ke gue gitu, nular ke gue. Dan akhirnya ngebentuk selera humor gue. Jadi salah satu lagi cara untuk ngebentuk selera humor adalah dengan bergaul. Banyak main, banyak tongkrongan. Cari mana tongkrongan yang humornya bisa lu serap. Atau lama-lama keserap ke lu. Ada banyak cara, tapi 3 itu cara yang paling sering muncul. Bener-bener diriset, terus ngebuka wawasan, dan mencari tongkrongan. Lu bisa salah satu atau bisa kombinasi ketiganya, tapi itu juga datang dengan proses yang panjang. Ada orang yang saking logisnya tuh nggak nemu kenapa ini dan itu lucu. Emang butuh waktu kadang-kadang untuk bisa ngerti kenapa itu lucu. Ya, thank you. Ada lagi mau nanya? By the way, Ubay minta tolong cekin kalau udah sejam ya. Siapa lagi mau nanya? Maaf ya, gue tadi pagi ke Cipendok. Apa itu namanya tuh? Curug Cipendok. Berangkat pagi-pagi banget dari jam 8. Gue kelar ketemu orang pacaran. Pas gue datang kosong, pas gue balik pacaran semua isi. Abis itu ke Menggala Ranch. Abis itu gue tadi ke apa namanya Ubay? Pantainya? Iya, Meranti. Bolu dong itu Meranti. Menganti. Jadi gue rada capek, tapi kita akan ngobrolin sampai sejam. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Ya, boleh silakan. Udah ada yang pernah bilang belum lu kayak Fahri Purnomo? Lu tau Fahri Purnomo gak? Ada komika. Perkenalkan, nama saya Andre. Andre? Iya. Aku pengen tanya, kalau kita mau ikut kompetisi bernama suci gitu, agar nafas kita di kompetisi itu bisa panjang, apa aja yang harus kita pastikan dulu sebelum ikut? Selain bisa ngilangin rasa gugup tadi. Ini tujuannya untuk menang kan? Atau untuk setidaknya bertahan selama-lamanya? Oke. Pertama-tama, untuk bertahan selama-lamanya,
Caranya adalah dengan mengukur siapa yang menurut lu paling lemah dan gimana caranya lu nggak jadi yang setidaknya lu di atas dia. Lu nggak perlu jadi yang paling lucu setiap malam. Yang penting jangan paling bawah. Udah gitu doang. Itulah yang membuat Regen bisa bertahan. Itulah yang membuat Beler bisa jadi 3 besar. Itu yang membuat Danet bisa jadi 5 besar atau 3 besar, gue lupa. Mereka ini nggak pernah paling pecah, nggak pernah. Tapi mereka yang pasti nggak pernah yang paling bawah. Jadi caranya adalah, misalkan lu ber-12 kan, dari 12 ini lu ngukur siapa yang paling lemah ya. Oh dia, gue liatin dia dan pastiin gue bukan yang terlemah gitu. Asal gue lebih lucu dari dia, aman hidup. Udah, karena kadang-kadang kita overthinking, kita mikirin anjing, ada Yono Bakri, ada ini, anjing susah banget ngalahin ya. Nggak mesti ngalahin mereka, yang penting jangan keluar aja. Dan itu dilakukan dengan cara ngukur siapa di antara ini yang paling lemah. Jangan lebih lemah dari dia. Ini udah teori klasik. Kadang-kadang kesalahannya tuh disalah ngukur siapa yang paling lemah. Karena waktu di open mic dia yang paling lemah. Misalkan ada berdelapan nih. Pas berdelapan lu tuh paling lemah. Jadi lu yang diincer kan. Ternyata pas hari H lu ganti set. Malah jadi yang paling pecah. Atau set lu jadi lebih tajam karena habis dibengkelin sama Awe jadi makin lucu. Ternyata lu bukan lu yang terlemah, malah lu salah satu yang tertinggi. Orang ini salah ngukur. Habis itu dia nggak lolos, atau bener lo yang terlemah tapi dia kepleset. Itu juga sering terjadi. Makanya di Suci itu sering banget yang dar dari awal keluar tiba-tiba. Ya kan kayak Boris tiba-tiba keluar, Bonar tiba-tiba keluar, Alif Rivelino tiba-tiba keluar, Jupri keluar, Rin Hermana keluar. Padahal diar di depan Sadana Agung. Untuk jadi juara atau untuk bertahan selama-lamanya emang nggak perlu jadi yang paling lucu, asal jangan yang paling lemah aja. Itu satu. Yang kedua, skill terpenting untuk bertahan selama-lamanya adalah nulis. Soalnya ada yang masuk Suci pengen belajar untuk nulis. Nah ini orang kalau nggak ngejar, kalau belajarnya nggak ngejar keluar. Kalau lu masuk Suci udah punya kemampuan penulisan yang solid, lu bisa bertahan selama-lamanya. Salah satu peserta paling gue sebut istilah apa ya? Bukan ulet istilah yang gue cari, tapi lihat itu Oki Rengga. Oki Rengga jago banget. Dia tuh 3 besar ya. Oki Rengga tuh. Oki Rengga itu sebenarnya nggak, kalau pikir-pikir, dan Oki Rengga juga akan ngaku, Oki Rengga itu sebenarnya nggak spesial amat, tapi dia cermat, taktis. Dia tahu dia lagi mau di mana, dia tahu apa yang dia mesti bahas. Dia tahu penontonnya senengnya seperti apa, itu yang dia lempar. Cermat dia. Dia benar-benar ngeliatin siapa di depan dia. Gue ingat waktu itu kita pernah manggung di depan tentara atau apa gitu. Dia tiba-tiba ngeluarin joke yang pas banget untuk situ. Pecah. Padahal orangnya kelar Suci aja, kesan kita terhadap Oki Rengga adalah kiper ketiga doang sebenarnya. Ya kan sih, cuma kiper ketiga doang, tapi ini orang kemampuan bertahannya jago banget. Tapi itu adalah karena dia cermat ngebaca lawannya siapa, dan cepat aja dia kalau nulis. Ngeliat sesuatu, tulis, bisa jadi joke. Itu karena sensitivitas komedinya juga tajam. Gitu ya. Oke, siapa lagi? Nambahin. Oh ya, silakan. Kalau misalnya persona itu mau nggak untuk nafas kita panjang di kompetisi? Persona itu menurut gua, tapi ini mungkin orang lain atau juri lain akan nangkapnya beda ya. Persona itu nolong untuk kepilih lolos audisi. Tapi kalau untuk bertahan tuh, ini kalau kita ngomongin Suci ya, Suci sama Suca beda soalnya. Yang lebih berasa lomba tuh Suci menurut gue. Tapi yang lebih lucu Suca. Acara lucu Suca. Kompetisi yang sebenarnya Suci. Karena Suca pilarnya banyak banget, pilar acaranya. Ada peserta lucu, ada host lucu, ada juri lucu, ada mentor lucu. Hostnya nggak lucu, misalkan peserta yang nggak lucu, hostnya main. Hostnya lagi lemes, jurinya main. Jurinya nggak lagi oke, mentornya main. Banyak banget, makanya itu acara lucu banget. Tapi secara lomba yang bagus itu adalah si Suci. Nah, karena Suci bagus secara format lomba, maka sebenarnya nggak terlalu penting personal lu. Yang penting adalah kesolidan lu sebagai sebuah komika gitu. Tapi harus gua akuin, TV, terutama Kompas TV, emang punya kecenderungan untuk milih yang warnanya jelas.
Makanya golden ticketnya mungkin bisa masuk, tapi bertahannya nih yang nggak tahu. Ya, silakan. Siapa lagi mau nanya? Hah? Oh, cepet juga ya. Masa kok berdiri mulu dari tadi? Oh, moto. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Mbaknya yang di belakang mau nanya karena tadi cewek baru satu yang nanya. Nggak nanya? Boleh kalau mau. Nggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan tolol kok. Boleh. Tolong dioper mikrofonnya. Nyambung sama pertanyaanku yang tadi. Gimana caranya? Gimana ya? Kadang tuh aku insecure gitu, kayak overthinking duluan. Materi yang sama ketika dibawakan oleh aku yang basicnya serius, sama misalkan dibawakan sama Koko, aku yakin bakal lebih lucu kalau Koko yang bawain. Gimana caranya? Misalkan materinya itu sebenarnya lucu, misalkan aku pinjam materinya Koko, gimana caranya biar aku lucu gitu, cara menyampaikannya gitu. Ya, ada dua jawaban Mbak Giar. Yang pertama, kalau misalnya Mbak Giar bilang, ini joke gue kalau dibawain sama si Koko kok lucu ya, itu sebenarnya agak aneh. Karena itu berarti joke-nya Mbak Giar kurang deket ke Mbak Dian, terlalu di permukaan. Salah satu kekurangannya joke-nya Frimawan adalah memang harus diakuin, semua orang bisa pakai joke itu. Makanya banyak bermunculan di Twitter kan, suka muncul di Instagram orang. Karena nggak deket sama dia. Tapi nggak ada yang bisa, misalnya joke-nya siapa yang spesifik banget di dia ya? Gue lagi nyari joke siapa yang top of mind. Oh gini deh, nggak ada yang bisa bawain materi, ini ekstrim ya, nggak ada yang bisa bawain materinya Dani Aditya, karena materinya ngomongin soal dia menjadi cacat, paling orang cacat lain ya. Tapi kalau dia ngomongin sesuatu yang dekat sama dia, yaitu menjadi cacat, dibawain sama Koko dan Koko nggak cacat, kan nggak kena. Kebayang maksudnya? Jadi sebuah joke itu emang harus deket sama kita, saking deketnya sama kita, orang lain nggak bisa bawain. Jadi kalau misalnya kita punya joke yang masih bisa dibawain orang lain, berarti emang kurang deket. Kayak misalnya Marcel punya beat soal dia mau bunuh diri, mau minum Wipol sampai mati. Dia masuk kamar mandi, pas dia cek Wipolnya habis, mesti beli di warung tapi nggak ada duit. Terus dia bilang, masa sebelum meninggal dunia harus meninggalkan hutang? Anjing, lucu banget. Itu beat nggak banyak yang bisa ngambil. Gua aja nggak bisa ngambil. Saya nggak bisa ngambil beat itu. Mana percaya orang saya mau bunuh diri terus nggak punya duit untuk beli Wipol. Panji nggak punya duit untuk beli Wipol. Kebayangkan? Karena joke-nya deket banget sama Marcel. Nah, berarti dalam joke yang kamu tulis, yang kamu mesti cari tahu adalah, Giar, gimana caranya joke ini bener-bener deket banget ke saya, saking deketnya orang lain gak bisa ngambil atau hanya sedikit orang yang bisa ngambil. Yang kedua, tadi kan kamu nanya, gimana caranya gue ngambil beatnya Koko tapi jadi lucu di saya. Oh iya, benar. Pertanyaan itu menarik karena ada sesuatu yang masih sangat sulit untuk diformulakan. Namanya showmanship. Showmanship itu adalah kemampuan untuk jadi pemanggung. Ada kepercayaan diri, ada juga public speakingnya, artikulasinya jelas. Dia tahu kapan mesti ngomong cepat, kapan mesti ngomong pelan. Dia berkomunikasi dengan penontonnya dan gak cuma ngomong ke arah penonton. Dia berani ngelihat sama wajah-wajah orang-orang yang ada di situ. Showmanship ini butuh dibangun dan itu datang dengan pengalaman. Kalau diformulain, sebenarnya saya juga bingung. Tapi yang saya tahu, kamu bisa nyuri beatnya Koko dan lucu, tapi dengan syarat kamu sendiri udah sering manggung. Hanya kalau kamu sering manggung,
Kamu bisa bawain beat orang di format pakai gaya kamu, kemudian tetap jadi lucu gitu misalnya ya. Tapi itu butuh showmanship. Kalau misalkan di atas panggung masih grogi, masih bingung, masih pelan suaranya, artikulasinya masih nggak jelas, matanya masih kemana-mana, miking masih di sini atau miking di sini, ada juga yang kayak gitu, agak susah. Jadi memang kalau dari pertanyaannya Giar 2 kali ini, yang saya tangkap adalah Mbak Giar kayaknya khawatir karena belum kunjung lucu atau belum kunjung ngerti apa itu lucu. Yang saya mau sampaikan, nggak usah buru-buru. Karya yang salah, karya yang jelek itu wajar kalau orang lagi berproses. Tapi mesti kuat, Giar. Karena orang sering banget menilai kita seakan-akan kita udah barang jadi. Kita lagi stand up nih, orang kayak gini disuruh naik panggung. Kita mah dalam hati kan tahu kita lagi berproses ya. Tapi kan orang nggak tahu itu. Orang pikir kita udah barang jadi, padahal kita belum. Ya udah, antepin aja. Nggak bisa jadi stand up comedian kalau terlalu gampang goyah secara mental, agak susah memang. Ini pekerjaan yang memang butuh jam terbang yang tinggi, tapi sabar aja Mbak Giar. Nggak usah buru-buru lucu kok, nggak perlu buru-buru lucu. Kalau yang lain udah pada lucu dan kamu belum, biarin aja, setiap orang mulutnya beda-beda. Buat apa mereka lucu sekarang? Kalau misalkan 3 tahun lagi kemudian mereka berhenti stand up. Ada banyak banget orang yang lucu di Suci sekarang udah nggak stand up. Santai aja, pelan-pelan aja. Nanti kamu baru lucu setahun lagi, misalkan 2 tahun lagi, tapi 2 tahun lagi untuk selamanya. Nggak masalah kan? Santai aja Mbak Giar. Thank you. Masih ada waktu? Satu pertanyaan? Satu pertanyaan boleh. Silakan. Watch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gue mulai dari yang pertama lagi deh. Lu tadi nanya pertama kan, Ram? Oh, lu belum nanya ya? Oke lo jadi. Maaf Ram, dicomot. Nama saya Angger. Siapa? Angger. Angger. Mau nanya, kapan waktu yang tepat untuk bikin spesial atau show? Oke. Soalnya ada yang punya niat mau bikin, cuma melihat seniornya belum bikin, dia jadi Kayak kawin, nggak mau ngelangkahin kakaknya ya. Jawabannya tergantung tujuannya mau apa. Saya jawab langsung deh. Seorang komika bisa langsung bikin spesial tanpa punya fans, tanpa punya pengalaman panjang. Boleh. Tapi dengan syarat dia emang tahu bahwa dia belum siapa-siapa. Dia karena pengen ngetes aja, pengen ngetes kemampuannya dia. Sebelumnya gue mau ngasih tahu, special tuh ada 3 jenis. Ada mini special, ada 30-minute special, ada full special. Mini special rata-rata 5 sampai 15 menit. Itu sah disebut mini special. 30-minute special tuh 30 menit. Kalau di Indonesia tuh lazim itu kalau ada komika udah punya 30 menit manggung berdua atau bertiga. Show bertiga, show berdua, 30 gitu kan. Kalau di Amerika punya 30 menit, bikin aja show 30 menit, paling jadi opener 3, 4, 5 gitu. Dan ada full special itu 1 jam. Nah, kalau ada orang pengen buru-buru bikin special, nggak apa-apa. Tapi jangan stres kalau misalnya ada yang beli tiket, kan bukan itu tujuannya. Jangan sedih kalau misalkan terakhir yang nggak lucu, kan memang bukan itu tujuannya. Kan lu masih keraba, lu baru 3 bulan stand up tiba-tiba mau bikin spesial, nggak ada yang mau ngelarang. Bikin aja, tapi lu tahu karena ini gue mau mulai nih. Gue mau mulai dari mini special, habis itu bikin lagi. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah karena dia pengen berkarya, penasaran, pengen numbuh, pengen mulai, silakan kapanpun. Atau ada orang bikin special ketika dia diminta sama fansnya untuk bikin special. Itu berarti dia udah stand up cukup lama dan cukup bagus untuk bisa punya fans dan fansnya banyak. 2 poin. Dia stand up cukup lama dan cukup bagus untuk bisa punya fans dan fansnya banyak. Kalau cukup bagus untuk bisa punya fans tapi fansnya 3, sebenarnya nggak cukup dong untuk bikin special. Bang bikin special bang, siapa yang mau? 3 orang ngangkat, bubar acara gue rugi, ya kan? Dia cukup bagus dan cukup lama bagusnya sehingga banyak. Ada, menurut gue ya, ber-50 udah cukup bikin special pertama.
50, 75, 80, 90 cukup untuk bikin spesial. Karena banyak diminta, ya udah mulai bikin. Atau lu bikin spesial, gini, banyak fans minta untuk bikin spesial, tapi lu nggak kunjung bikin spesial karena lu belum tahu apa yang mau dijadiin konsep dari spesialnya. Banyak yang kayak gitu tuh. Udah mumpuni, nama udah oke, skill udah oke, masih belum bikin spesial. Kalau ditanya kenapa? Nggak tahu, gue masih belum tahu pengen ngomongin apa. Belum dapat tuh titik tolaknya untuk, nah gue sekarang mau bikin. Itulah kenapa Ari Kriting baru sekarang bikin ilmu hitam. Jadi ada juga yang seperti itu. Atau ada juga yang bikin spesial karena gimana cara ngebahasainnya. Karena dipaksa, sebenarnya itu istilah yang tepat. Antara dia dipaksa sama dirinya sendiri atau dipaksa sama manajemennya. Kapan waktunya untuk bikin spesial? Sekarang. Kenapa? Ya karena lu mau punya karir kan, lu pengen hidup dari karya kan. Ya udah mulai bikin dari sekarang. Di Comika ada keyakinan seorang komika itu benar-benar baru bisa hidup dari karya kalau dia udah nembus 1000 penonton. Tapi 1000 penonton tiket terjual ya. Bukan kapasitas 1000, kejual 700, 300 undangan. Seseorang ini baru bisa di level bisa hidup dari karya, bisa mulai hidup dari karya ketika nembus 1000. Sementara kita kan nggak bisa mulai dari 1000, dari 100, show berikutnya 200, show berikutnya 400, show berikutnya 800, ada prosesnya kan. Nah ini semua harus dimulai dari awal, nggak kunjung mulai dipaksa sama manajemennya. Atau yang terakhir, seseorang bikin special karena dia ingin lindungi joke-nya dari pembajakan. Saat ini banyak anggapan joke itu tidak ada perlindungannya. Joke bisa dicuri, kurang tepat. Kalau joke lu kumpulin dalam satu pertunjukannya direkam dan jadi misalnya digital download, itu udah terlindungi secara otomatis. Tapi memang kalau lu punya joke dan joke lu bagus, tapi lu cuma pakai di open mic, pakai di show, orang bisa nyuri dan lu nggak bisa ngapa-ngapain, betul. Hanya setelah dia jadi produk baru itu terlindung secara hukum. Yang berarti kalau lu punya joke, lu suka sama joke lu ngerasa sayang kalau ada yang ngambil, bikin special, rekam, tayangin. Entah itu tayang di YouTube secara gratis atau tayang di Comika.id atau di Lucuflix. Tapi selama udah jadi barang produk, joke lu udah bisa dilindungi. Tanpanya tak terlindungi secara hukum. Itu jawabannya ya. Oke, makasih banyak. Habis ya Ubay ya? Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak udah mengizinkan gue untuk datang. Gue tuh selalu bingung kalau nyampe di sebuah kota tuh. Nawarin diri, takut dianggap sosokan. Gak nawarin diri, anak komunitasnya suka sungkan. Tapi gue kalau misalkan ke setiap kota tuh selalu menyempatkan diri untuk sharing. Bahkan ada banyak, pasti pernah dengar cerita juga, ada banyak sharing komunitas tuh jam 12 malam sampai jam setengah 2 pagi karena waktunya adanya jam segitu. Nah moga-moga gue ada kesempatan lagi untuk balik ke sini untuk sharing lagi karena A, gue suka kota ini. B, kota ini adalah penghasil Dimas Bagus, Arit Alfian, penghasil Gotri, penghasil Wira, penghasil Bari, penghasil Ajun. Gokil. Ubay betul. Lupa. IB juga. Iwan Bule. Iya. Tipis-tipis respect. Baru terima kasih banyak IB udah boleh pakai tempatnya. Berapa banyak hantu di sini kira-kira? Pasti ada kan? Apalagi di taman belakang situ, pasti ada. Iya, oke kalau gitu makasih banyak, semuanya sukses terus. Thank you. Foto kita, Pak. Pakai foto-foto. Ayo.